Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang sejatinya amat sangat penting, namun seringkali terlupakan bagi banyak orang. Dan bukankah setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli, kita pun menyatakan peristiwa itu ketika kita menuturkan bahwa Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menyatakan bahwa Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia kembali ke surga. Keilahian dan kemanusiaan sejatinya nampak benar dalam peristiwa ini. Nah, maka kita perlu mengukuhkan kembali, dan saya mengajak kita untuk merenungkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Tatkala Tuhan Yesus terangkat ke surga, lalu banyak orang takjub, mungkin juga haru, bahkan gembira dan mungkin sedih, dan lalu ada pengharapan baru di sana. Dan kemudian ada suara, "Mengapa engkau berdiri dan memandang ke langit, memandang ke sorga, atau hanya terdiam?" Itu artinya suara itu mengingatkan ada sebuah perutusan, yaitu mengabarkan kabar baik Injil Yesus Kristus. Nah, lalu ditandaskan di ayat 8 bahwa di sana Yesus bersabda bahwa engkau akan menjadi saksiku, tetapi juga sekaligus engkau akan menerima kuasa. Menjadi saksi memang tidak mudah, tetapi sekaligus diingatkan bahwa kita menerima kuasa. Satu hal yang menarik yang kita perlu soroti adalah bahwa para rasul, murid-murid, dan orang-orang waktu itu diutus bersaksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Anda tahu mengapa dari Yerusalem? Kalau kita ingat, bukankah Injil menyaksikan bahwa Yesus diutus ke pusat tempat ibadah untuk menyerahkan diri, menderita, mati, dan bangkit di sana. Bekas-bekas trauma, luka hati, penderitaan, kepahitan, kekecewaan, putus harapan ada di sana. Ini mengingatkan bahwa ketika Yerusalem itu menjadi pusat, mengingatkan kepada kita di mana kita berkumpul, bersekutu secara internal. Ada kalanya terjadi ribut rukun, tetapi kita diingatkan, mari kita menengadah, memandang ke langit, mengingatkan akan shalom, cinta Tuhan, damai dan sejahtera Tuhan yang melampaui akal senantiasa mengajak kita untuk mempersaksikan kaidah-kaidah yang Yesus ajarkan, yaitu kasih dan pengampunan. Kalau Yesus dalam pujian tadi dinobatkan, dan hari ini kita pun diingatkan, Yesus dinobatkan, kita dipertobatkan. Memandang ke langit dengan penuh pengharapan, tetapi juga sekaligus melihat kepada dunia dengan kemurahan Allah yang tercermin di dalam Yesus. Mungkin kita mendengar suara-suara yang meriah ketika saya berbicara seperti sekarang. Kita tahu bahwa kita berada dalam sebuah negara yang jamak dalam keberbedaan. Hari ini pun kita juga diingatkan untuk menggemakan sesuatu yang memang berbeda. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam keberagaman, kita diingatkan untuk terus memberitakan Injil dengan kemurahan Allah, dengan kasih tapi komitmen kepada apa yang kita yakini. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Dan hanya Yesuslah yang menjadi teladan kita untuk menebar kebaikan dan menyaksikan Injil, kabar baik, sukacita, keselamatan bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.